Baik, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu sekalian. Mohon izin, saya Dr. Dian. Sebetulnya saya ini di bidang medis ini baru pertama kali Bu. Jadi sebetulnya saya dinasnya di PMI. Justru tugas saya itu mengurus yang sehat. Jadi orang-orang yang mau donor darah itu saya lakukan pemeriksaan. Kemudian kalau hasil darahnya bermasalah itu konsultasinya. Jadi ini merupakan materi yang buat saya. Baik, ya alhamdulillah saya bertugas di UKS Smavo. Kemudian juga saya melaksanakan praktek mandiri di klinik sendiri ada daerah Keradenan. Mungkin ada yang sudah pernah menjadi pasien saya. Ya, baik, itulah tugas saya sehari-hari selama ini. Baik, ya kita akan mulai ke materi yang akan saya bawakan hari ini, Bapak Ibu. Mohon izin kita mulai. Materi yang akan saya bawakan hari ini adalah mengenai sehat dan bugar untuk performa maksimal di bulan puasa. Kenapa dipilih materi ini? Jadi tujuan dari pembahasan ini adalah bagaimana sih supaya kita tetap sehat walaupun kita sedang melaksanakan puasa. Tentunya ada trik-triknya nih yang harus kita lakukan. Pola makannya harus bagaimana, kemudian nutrisinya harus seperti apa ya, supaya kita bisa tetap sehat pada saat melaksanakan aktivitas sehari-hari. Oke. Di slide yang kedua. Bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa bagi kita sebagai umat Islam, karena selain kita melaksanakan rukun Islam yang keempat, tentunya puasa juga banyak memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Apa sih manfaat bagi kesehatan tubuh kita? Nanti akan kita bahas satu persatu. Ya, oke. Selama bulan Ramadan itu kita kan menahan rasa lapar, menahan rasa haus, ya, kurang lebih 12 sampai 13 jam. Tentunya tubuh kita akan mengalami penurunan atau defisit dari nutrisi makanan, baik karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan cairan. Nanti akan kita bahas bagaimana pola makan agar supaya nutrisi tersebut tetap terpenuhi selama kita menjalankan ibadah puasa dan kita tetap bisa melaksanakan aktivitas kita sehari. Slide. Puasa banyak memberikan dampak positif bagi kesehatan tubuh kita. Puasa bisa membantu kita untuk mengontrol kadar gula darah kita, kemudian mengurangi peradangan, meredakan penyakit dan keluhan di sistem pencernaan terutama di lambung, kemudian menurunkan tekanan darah, membantu menurunkan berat badan dan menurunkan tingkat stres kita. Nanti insya Allah satu-satu akan kita bahas masing-masing ya. Mohon maaf, saya terlalu cepat nggak ngomongnya Bu? Tidak ya? Apa sih manfaat puasa dan bagaimana puasa itu bisa mengontrol kadar gula darah di tubuh kita? Selama berpuasa, selama 12-13 jam, itu otomatis tubuh kita akan mengalami kekurangan dari nutrisi dan cairan. Pada saat berpuasa itu tentunya karbohidrat, protein, lemak itu akan berkurang, akan menurun. Nah, akhirnya hal tersebut akan menyebabkan kadar gula darah kita akan menurun juga. Ini juga berhubungan dengan hormon insulin. Hormon insulin adalah suatu hormon yang dihasilkan oleh organ tubuh kita bernama pankreas. Fungsinya apa? Hormon ini akan bekerja berat saat kadar gula darah kita naik. Nah, jadi dia berusaha untuk menstabilkan nih kadar gula darah kita. Pada saat berpuasa, tentunya fungsi dari hormon ini akan berkurang, sehingga itu akan memberikan istirahat pada sistem pencernaan. Kedua, manfaat puasa. Manfaat puasa bisa mengurangi peradangan. Sistem pencernaan beristirahat dan melakukan proses detoksifikasi sehingga mengurangi tingkat peradangan dalam tubuh, misalkan pada radang sendi, radang tenggorokan, infeksi saluran pernafasan. Kemudian proses detoksifikasi ini akan menghilangkan racun berbahaya dalam tubuh. Bagaimana mekanismenya? Ya, pada saat berpuasa, otomatis seluruh sistem pencernaan kita, lambung, usus, ya, semua akan beristirahat selama 12-13 jam.
pada proses beristirahat tersebut, tentunya dia akan melakukan pengeluaran racun-racun dalam tubuh kita. Racun yang berasal dari mana? Dari makanan yang kita makan, dari minuman yang kita makan, dari zat pewarna, dari apa? Masapo tuh apa? Aku nyebut merek. Apa? Bumbu ya, bumbu penyedap ya. Nah, ya, jadi selama berpuasa itu harus dilakukan detoksifikasi. Sehingga dengan detoksifikasi tersebut dia akan mencegah masuknya infeksi, mencegah masuknya virus, mencegah masuknya bakteri pasan kita dalam saluran peredaran darah kita, sehingga akan membantu mengurangi radangan. Ya. Kemudian yang ketiga, meredakan penyakit lambung. Memberikan waktu istirahat bagi lambung akan mengurangi produksi asam lambung yang berlebihan. Membersihkan lapisan lambung dari radikal bebas atau asam lambung berlebihan, sehingga mengurangi nyeri lambung, mual, dan gangguan pencernaan. Mekanismenya bagaimana? Ya, jadi pada saat tubuh kita beristirahat, pencernaan kita beristirahat, otomatis lambung akan mengurangi pembentukan asam lambungnya. Asam lambung yang menurun itu akan membantu kita mengurangi rasa stres, ya, nyeri di ulu hati, kemudian sesak nafas, ya, seperti itu. Kadang kan keluhan lambung kan bisa kayak kembung, mual, nyeri ulu hati, sesak nafas, nyeri dada. Itu karena apa? Karena asam lambung kita naik. Pada saat asam lambung tinggi, dia akan menekan paru-paru, menekan. Akhirnya kadang ketika ada rasa nyeri di dada kita. Jadi kadang saya suka menerima pasien yang nyeri dada, mereka berpikir, dok ini jantung ya, nggak taunya hanya peningkatan asam lambung ya. Jadi dari situ salah satunya. Kemudian manfaat puasa yang selanjutnya menurunkan tekanan darah. Dengan menurunnya kadar nutrisi, karbohidrat dan otomatis sistem tubuh kita juga akan terkontrol. Beban jantung, kerja jantung juga dia akan berkurang. Ya? Nah, hal ini pun akan mengurangi resiko adanya penyakit jantung dan mencegah timbulnya hipertensi atau darah tinggi. Kemudian membantu penurunan berat badan. Adanya pembatasan makanan minuman menyebabkan defisit dari kalori dalam tubuh kita. Tubuh akan membakar cadangan lemak sebagai sumber energi sehingga menurunkan berat badan secara efektif. Kemudian mengatur hormon metabolisme yang membantu mengontrol nafsu makan serta meningkatkan pembentukan lemak. Jadi mekanisme seperti ini Bapak Ibu. Pada saat kita ada karbohidrat kita turun, nah sistem tubuh ini akan membakar sisa-sisa yang ada di dalam tubuh. Karbohidrat habis, dia akan membakar lemak. Lemak habis, dia akan membakar protein. Akhirnya kan lama-lama kan dia akan turun semua tuh. Karbohidratnya turun, lemaknya turun, proteinnya turun. Nah akhirnya bisa membantu penurunan berat badan. Ya, ini ya paham ya maksudnya ya. Terakhir adalah menurunkan tingkat stres. Kenapa menurunkan tingkat stres? Ini berhubungan dengan hormon serotonin dan dopamin. Kedua hormon ini bertanggung jawab atas suasana hati kita yang emosional. Ya, coba deh pada saat kita lapar, kita kan nggak ada yang jadi pemarah ya. Diem aja gitu ya. Nah itu jadi pada saat kita banyak makan, kadar gula tinggi ya, nah itu kayaknya emosional itu tinggi, colek dikit aja pengen marah ya. Kalau kita lapar nggak ada ya pengen marah ya. Nah itu kira-kira mekanismenya seperti itu ya. Jadi menurunkan tingkat stres di dalam tubuh kita ya. Baik ya, selanjutnya, nah dengan selama berbulan puasa ini tentunya pola makan kita akan berubah. Yang tadinya 3 kali pagi, siang, sore, sekarang hanya pada saat sahur dan buka saja. Nah akhirnya hal ini akan menyebabkan kondisi fisik juga kita akan berubah. Bagaimana caranya supaya pola makan yang berubah ini tidak mengganggu sistem tubuh kita sehingga kita tetap sehat, bisa melaksanakan aktivitas kita. Caranya seperti ini Ibu. Salah satunya pilihlah jenis makanan yang tepat. Ya, pada saat buka puasa nih, konsumsi makanan yang ringan dan mudah dicerna dulu. Selama 12 jam sampai 13 jam kita puasa, itu sistem pencernaan kita, lambung, usus dan semuanya sedang beristirahat. Jadi pada saat buka, jangan langsung makan yang berat. Kaget ya.
Jangan langsung makan ini itu kasihan ya. Pada saat dia lagi istirahat tiba-tiba masuk masuk semua ke dalam pencernaan. Aduh, kebayang nggak sih itu lambung bek gitu ya. Nah akhirnya kita ada langsung mual, muntah, kembung ya. Jadi cobalah pelan-pelan dulu. Minum air putih hangat dulu, minum yang manis-manis dulu, makan yang ringan dulu ya. Jadi biar dia bekerja secara perlahan ya, itu salah satunya. Nah kemudian, nah itu contohnya ya, makanan berat disarankan mungkin setelah sholat isya atau setelah taraweh ya. Jadi pada saat itu sistem pencernaan kita sudah bekerja normal kembali ya. Nah contoh apa nih makanan yang ringannya? Contohnya kayak air putih, kurma ya, buah pisang ya, alpukat, mangga, takjil itu boleh untuk pembuka pada saat kita buka puasa. Kemudian nanti setelah sholat isya atau tarawih barulah kita coba dengan makanan berat. Makanan beratnya biasanya nasi ya. Kalau ubi dan semuanya kita nggak pernah ya. Justru ubi goreng biasanya pada saat buka awal ya, gorengan ya. Aduh, pasti tuh gorengan. Udah makan gorengan, ada tepung terigu, nasinya lupa deh. Ya kan? Besoknya lemes deh, nggak ada energinya ya. Nggak taunya lemaknya tertimbun dari apa? Dari tepung terigu. Jadi jangan salah, tepung terigu juga sumber lemak loh Bapak Ibu. Ya, bukan hanya daging dan segala macam. Tepung terigu itu hati-hati. Ya, dia juga bisa sumber lemak buat tubuh kita. Dia juga bisa memicu asam lambung kita tinggi. Nah, kadang saya sering menemukan pasien di tempat praktek saya. Ibu suka makan gorengan ya? Iya dok, tiap hari. Kok nasinya jarang? Kan kebayang kan tiap hari dikasih tepung terigu. Aduh, kesian banget tuh lambung ya. Oke, baik. Nah, kemudian tips berbuka puasa. Konsumsi makanan bertahap dari yang ringan dulu, nah baru makanan yang berat. Seperti tadi sudah saya sampaikan. Kemudian hindari makan berlebih dan kurangi minuman yang manis. Ya, teh manis atau kopi itu mengandung kafein. Walaupun kafein dari teh tidak setinggi kopi, tapi dia bisa memicu asam lambung. Jadi sebetulnya untuk kita yang punya riwayat lambung, jangan berlebihan meminum teh. Ya, dia ada sedikit kafeinnya lebih tinggi dari kopi. Ya, lebih bagus air putih hangat, kasih madu. Itu lebih aman buat lambung kita. Ya, silakan slide selanjutnya. Nah, kemudian saat sahur, nah pilihlah makanan yang bertahan lama dalam tubuh. Makanan yang bertahan lama itu contohnya apa? Ya pastinya nasi, sayuran, ikan, ya, buah. Nah kadang-kadang kita malah sahur pengennya apa? Kan males ya, ngasih ngantuk, capek, ya kan? Akhirnya makan seadanya. Akhirnya energinya sedikit, besoknya udah lemes. Ya, hindari. Coba diusahakan seperti pada saat sahur kita usahakan memakan makanan yang banyak mengandung seratnya, ya. Kemudian makanan yang seimbang seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral. Ini bisa mempertahankan kadar gula darah kita tetap stabil dan sehingga kita selama seharian penuh tidak mudah lapar, ya. Kemudian konsumsi makanan mengandung karbohidrat kompleks seperti nasi, ubi, jagung, singkong, ya, oatmeal, roti, boleh. Nah, hal ini akan bertahan lama dalam lambung kita sehingga membantu kita merasa kenyang lebih lama, ya. Oke, selanjutnya. Nah, porsinya juga harus tepat. Saat sahur berbuka, tidak disarankan mengkonsumsi makanan dan minuman berlebihan. Sistem pencernaan kita sudah istirahat selama 12-13 jam. Jangan dikagetkan. Akhirnya asam lambung akan tinggi. Akhirnya gas lambung akan menekan dada kita, menekan jantung kita, menekan paru-paru kita, menyebabkan kembung dan nyeri dada. Jadi sudah saya sampaikan tadi, kita harus sedikit-sedikit dulu ya pola makannya. Kemudian perhatikan porsi makan saat berpuasa. Konsumsi makan tidak tepat menyebabkan berat badan meningkat dan penyakit lainnya. Karena kita makan berlebihan, akhirnya pencernaan, penyerapan terhadap nutrisi itu tidak tidak lancar. Nah, akhir ini akan menyebabkan penumpukan karbohidrat, penumpukan lemak dalam pembuluh darah, dalam pencernaan kita, akhirnya menyebabkan peningkatan berat badan dan bisa menyebabkan penyakit pencernaan yang lainnya. Kemudian waktu yang tepat mengkonsumsi makanan adalah 30-40 menit sebelum subuh supaya porsi makan kita
kondisi pencernaan kita itu sampai pada saat kita buka dia masih stabil, ya. Kemudian jangan sahur terlalu awal karena efek kencang dalam tubuh kita tidak bertahan lama. Jadi kalau pas sahur jangan jam 2 ya Bapak Ibu ya. Itu pagi banget ya. Itu lambung itu udah cepet kosong lagi. Jadi sebelum kita buka jam 6 tuh udah kosong jadinya ya. Jadi kalau misalkan mau sahur mungkin jam berapa? Sekarang kan subuhnya 4:30 ya. Nah mungkin jam 4 atau jam berapa ya. Jadi pengosongan lambung itu tidak akan cepat ya. Oke. Ya selanjutnya. Nah olahraga di bulan puasa juga boleh loh, jangan salah. Jadi jangan hanya kita berpikir nggak boleh olahraga nanti terlalu capek. Pilih olahraga yang memang tidak terlalu banyak menguras energi ataupun tenaga. Boleh tuh kayak jalan-jalan santai gitu ya, sit up, push up, jalan di tempat. Supaya apa? Supaya makanan yang kita makan bisa berubah menjadi energi dan tidak tertimbun dalam pembuluh darah atau lapisan kulit sehingga menyebabkan tumpukan lemak. Ya, kita kalau udah ibu males ya olahraga ya. Udah ngurus rumah, ngurus anak, udah deh capek, akhirnya tidur ya Bu ya. Oke, baik. Olahraga ya, hindari olahraga berat dan intensitas tinggi karena akan berisiko untuk kita cepat haus ya. Lakukan olahraga pada sore hari 1 sampai 2 jam ya, itu kebalik menjelang berbuka puasa atau setelah berbuka. Bolehlah jalan-jalan santai, kita keliling-keliling kampung ya sebelum menunggu azan maghrib, itu boleh ya. Baik, slide selanjutnya. Oh ya sudah selesai Bapak Ibu. Terlalu cepat nggak saya bicaranya? Nggak ya Bapak Ibu ya? Baik ya, baik, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa berikan aplaus untuk Ibu Dokter hebat. Subhanallah, ya Masya Allah. Terima kasih Ibu Dokter yang sudah memberikan pemaparannya ya berkaitan dengan kesehatan. Selanjutnya mungkin ini ada sesi tanya jawab. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan menuliskan pertanyaan di kolom chat atau mengangkat tangan secara virtual. Saya mungkin akan memilih beberapa pertanyaan untuk dijawab oleh narasumber. Ataupun yang luring di sini juga dipersilakan untuk bertanya. Mungkin yang pertama dari yang luring dulu, boleh ada yang mau bertanya langsung? Oke, boleh Ibu Tintin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Dokter, saya ingin bertanya Bu, bagaimana kalau yang berpuasanya, misalnya kalau yang di luar ya, di luar negeri itu kan ada yang berpuasa lebih dari 12 jam terhadap kesehatan tubuh kita. Misalnya kan ada seperti di negara lain itu ada yang lebih dari 12 jam. Mohon petunjuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Ya, untuk wilayah yang memang lama durasi puasanya lebih dari kita ya, lebih lama. Jadi mungkin bisa saya sarankan pada saat sahur itu nutrisi yang nutrisi makanan itu harus lebih banyak karbohidratnya. Dicari makanan-makanan yang tinggi serat, tinggi karbohidrat supaya dia bisa bertahan lama di dalam sistem pencernaan kita ya. Tetapi kurangi makanan-makanan kayak yang memicu asam lambung kayak asam, pedas, mie ya, kayak buah pisang, buah nangka, itu hati-hati, itu bisa memicu peningkatan asam lambung. Jadi dicarilah makanan-makanan atau camilan-camilan yang memang dia dengan karbohidrat tinggi sehingga bisa bertahan lama di dalam sistem pencernaan kita. Demikian Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Iya, boleh yang terima kasih Ibu Tintin dan Ibu Dokter ini atas penjelasannya. Semoga Ibu Tintin udah bisa puas ya dari jawaban dari Bu Dokter. Selanjutnya ini ada Bu Dokter dari Ibu Lina ya, Ibu Lina Yudiastuti. Nah ini Assalamualaikum Ibu Dokter, izin bertanya Bu, tips memanfaatkan bulan puasa
untuk program diet. Aman tidak ya dok? Programnya seperti apa ya dokter? Namun izin dok, mungkin seperti itu. Iya, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk program diet, kenapa kita melaksanakan program diet? Pasti ada indikasinya. Apakah karena berat badan kita berlebihan atau apa ya? Nah, kita lakukan program diet. Itu harus dengan konsultasi dengan spesialis gizi. Ada pendampingan, jadi nanti akan dihitung nih Bu, kebutuhan kalori, kebutuhan nutrisi, kebutuhan cairan ya dari pasien tersebut. Nah dengan begitu nanti bisa tuh diatur untuk pola dietnya. Jadi harus didampingi oleh spesialis gizi untuk bisa dihitung kebutuhan kadar masing-masingnya. Ya. Oke, baik, terima kasih Bu Dokter Ibu Lina. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Dokter bisa memenuhi apa yang dipertanyakan. Selanjutnya dok, izin, ada yang bertanya lagi nih dari Ibu Yeni Suryani. Izin Bu Dokter, tadi kata Bu Dokter jika puasa makan berat lebih baik setelah Isya. Bukankah jika makan berat terlalu malam akan meningkatkan gula darah? Baik, betul. Kalau makan malam terlalu malam, makan berat terlalu malam, memang bisa meningkatkan gula darah karena kita nggak ada aktivitas lagi. Ya, jadi kalau habis makan jangan langsung tidur. Aktivitas lah, jalan dulu ya. Nah, 2-4 jam setelah makan itu kadar glukosa kita tinggi. Nah, sehingga setelah makan berat malam jangan istirahat, jangan duduk-duduk, ini cuci piring dulu, nyapu-nyapu dulu, ngaji dulu ya. Nah, jadi iya, justru untuk supaya oksigenasinya, karena kalau gula darah tinggi Bu, habis makan, oksigenasi kita juga jadi turun, akhirnya ngantuk. Makanya kita lawan tuh aktivitas ngaji kayak apa gitu ya. Baik Ibu Yeni, sudah ya tadi disampaikan oleh dokter, mudah-mudahan sesuai dengan harapan Ibu. Selanjutnya ada yang Ibu Dida ya. Ibu Dida bisa langsung ya, monggo silakan Bu Dida. Ibu Dida masih di unmute itu ya? Mute ya? Masih di mute ya? Sama ibunya punten, dibuka dulu ya. Halo Bu Dida. Nggak ada lagi ya? Yang dari sini barangkali ada lagi. Oke, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, izin nama saya Ranti Mustika dari DWP KCD Wilayah 1 SMA Negeri 2 Cibinong. Bu Dokter, izin bertanya, tadi Ibu menyampaikan tentang manfaat berpuasa di bulan Ramadan, itu salah satunya adalah menurunkan tingkat stres. Saya sendiri kan seorang ibu yang masih punya anak kecil. Biasanya itu kan kurang terkontrol kalau misalnya menjaga hal-hal yang terkait dengan ya ada emosional dan lain sebagainya. Dan mungkin kalau misalnya saya sendiri, untuk Ibu punya ada tips mungkin dari Ibu menghindari ataupun menurunkan tingkat ngantukan atau lapar itu kan biasanya dengan ngantuk atau mungkin emosional dan lain sebagainya, atau mungkin kita kan juga ada kegiatan pagi ibadah di sekolah, bisa untuk mengontrol juga hal-hal terkait dengan stressful itu. Mungkin Ibu punya kaitannya terkait dengan, karena tadi ada hal yang positif terkait dengan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon maaf, inti pertanyaannya adalah bagaimana bisa menurunkan tingkat stres karena punya anak gitu ya Bu ya, karena mengurus anak kecil. Saya juga bingung yang ada anak kecil ya.
Iya, gimana ya, yang namanya anak kecil kan pasti ya suka rewel dan segala macam ya Bu. Mungkin kita harus lihat dulu dari suami nih. Nah, mungkin kita perlu pendampingan dari suami, mungkin kita bisa curhat kepada suami juga. Ya kan Bu ya, kalau ada apa kan, jadi jangan dihadapin sendiri. Nah itu dia ya, jadi jangan dihadapin sendiri Bu, malah stres nantinya ya. Bisa lah minta tolong sama suami sharing ya, mungkin bagi-bagi jaga anak lah ya. Nah kalau misalkan memang untuk nutrisi dan segala macam itu kan memang teoritis ya, tapi kalau misalkan berhubungan dengan anak, yang mungkin kita harus berbagilah dengan pasangan kita, ya minta curhat lah gitu ya, atau tambahannya lah bulanannya gitu ya, kan nanti stresnya kan hilang. Ya gitu ya. Jadi ajaklah suami untuk saling berbagi, untuk bisa curhat ya. Oke. Baik, terima kasih dokter. Intinya sabar ya, kita sabar. Itu Ibu, mohon maaf tadi itu kami itu harus bisa ini. Ya, ada lagi Bu Didah, udah masuk Bu Didah. Enggak Ibu Didah, dipersilahkan. Baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu Dokter, saya mau nanya. Tadi saya dari Kota Bekasi, dari KCD wilayah 3, mau bertanya gini ya Dok. Tadi dokter katanya jangan mengkonsumsi yang akan membangkitkan lambung, yaitu dengan jangan terlalu banyak meminum teh atau jangan terlalu banyak meminum kopi, itu karena akan memancing lambung. Tapi sementara saya termasuk orang yang selalu mengkonsumsi teh dan kopi pahit. Karena saya sempat mengikuti kegiatan webinar juga mengenai manfaat dari minum kopi pahit gitu. Nah untuk sementara ini selama saya bulan puasa juga hampir tiap sahur itu yang saya konsumsi begitu bangun tidur itu meminum kopi pahit. Nah tapi alhamdulillah sampai saat ini juga lambung saya nggak ada kendala, nggak ada merasa mual atau apapun itu ya dengan saya meminum kopi pahit. Nah apakah dengan terus saya meminum kopi pahit itu di setiap hari akan ada dampaknya atau tidak Dok? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kesehatan pencernaan terutama lambung memang tidak disarankan untuk mengkonsumsi minuman yang berkafein terlalu tinggi. Itu pun dengan catatan Ibu, kalau misalkan memang kondisi lambung kita sedang bermasalah. Kalau kita memang punya riwayat penyakit asam lambung tinggi, sebaiknya dihindari atau hanya meminum tidak terlalu banyak kopi atau tehnya. Tetapi kalau seandainya pencernaan kita, lambung kita, Ibu merasa baik dan tidak ada masalah, silakan saja, tidak apa-apa. Ya, nah ini diperuntukkan bagi kita-kita ini yang mempunyai keluhan pada pencernaan terutama lambung, disarankan mengurangi konsumsi minuman yang berkafein, yaitu kopi dan teh. Kalau Ibu selama ini merasa tidak ada keluhan dengan lambung Ibu, ya kemungkinan Ibu kondisi lambungnya masih dalam keadaan normal Bu, stabil, tidak ada peradangan, tidak ada iritasi ya. Jadi dia terkena kafein pun tidak ada masalah, tidak apa-apa Ibu ya. Ini diperuntukkan bagi yang memang mempunyai riwayat penyakit lambung atau asam lambung tinggi. Gitu, demikian Ibu. Ya, terima kasih dokter atas penjelasannya. Oke Ibu Dida, terima kasih ya. Tapi mudah-mudahan apapun yang tadi oleh disampaikan dokter, kita juga tetap kalau kewaspadaan berhati-hati ya. Kita tetap, apalagi mungkin harus disesuaikan juga dengan usia-usia kita mungkin ya. Khawatir juga. Oke, masih ada lagi yang, oh ya baik Ibu Haja Neneng, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu Dokter, tadi kan manfaat puasa itu juga bisa menurunkan berat badan, tapi kok saya malah
nambah berat. Padahal ketika berbuka itu salah ketika saya mengurangi makan, kadang makan, tapi karena kan kita juga udah menyeimbangkan ketika makan gorengan itu makan nasi tidak gitu. Jadi seharusnya bagaimana gitu dok? Itu mungkin itu saja. Jadi merasa berat badannya makin naik ya Bu ya, padahal sedang berpuasa terus bukanya juga biasa-biasa aja ya, nggak macam-macam ya. Iya. Baik ya, secara teori memang puasa itu bisa membantu menurunkan berat badan karena terjadi pembakaran dan detoksifikasi dari apa yang kita makan. Nah ini juga tergantung Bu dari apa yang Ibu makan. Kalau misalkan karbohidratnya terlalu tinggi dari tepung terigu, nah itu juga bisa makin menambah berat badannya. Karbohidrat itu Bu, terutama tepung terigu itu agak sulit loh Bu dicerna ya oleh sistem tubuh kita, sehingga dia akan menumpuk dalam pembuluh darah kita. Jadi kalau ibu merasa saya makan gorengan dikit kok, nah tapi kan kemampuan lambung ibu, kemampuan pencernaan ibu kan kita tidak tahu, ya kan? Nah bisa saja dia akan lama-lama menumpuk ya akhirnya menaikkan berat badan gitu. Jadi tetap harus diperhatikan Bu ya, tetapi puasa itu terjadi pembakaran, jadi tinggal kita atur pola makannya ya. Jangan berarti ibu merasa tidak terjadi apa-apa nih, nggak apa-apa nih gitu, kok saya malah nggak turun. Nah karena pola makannya ibunya, tepung terigunya ibu merasa kok gini-gini aja ya, padahal dia terjadi penumpukan Bu di dalam pencernaan ibu. Ya gitu ya Bu. Baik, terima kasih Bu Dokter dan Ibu Haja Neneng. Berarti Bu Haja kita sama-sama setelah kalau nggak turun juga kita harus lari ya. Ditambah lari ya menjelang berbuka. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini Bu Dokter izin, ada dari Ibu Leni Yunia. Izin bertanya Bu Dokter, tadi dikatakan manfaat puasa itu diantaranya menurunkan hormon dopamin dan serotonin, hormon yang bisa mengendalikan emosi, sehingga ketika berpuasa jadi jarang marah. Bagaimana dengan orang yang apabila sedang lapar justru malah jadi marah-marah dan emosional? Monggo Dok. Baik, ya secara teoritis memang dia bisa menurunkan hormon penyebab emosional kita, dopamin dan serotonin. Ya, nah kalau misalkan lagi lapar, lagi lapar jadi pemarah, tanda kutip ya Bu ya. Mungkin bukan disebabkan karena penurunan hormonnya nih, ada sesuatu nih yang bikin emosional ya. Tapi kalau nah itu dia tahan lapar. Nah yang pasti hormon tersebut memang dia akan menurunkan ya. Mungkin ada hal-hal lain yang menyebabkan itu akan terjadi apa yang lebih emosional ya. Oke Dokter, terima kasih Bu Leni ya. Mudah-mudahan nih nanti pengendalian kestabilan hormonnya lagi nih, hormon emosinya ya. Kita sama-sama. Izin Dok, ini mungkin dibatasin satu lagi aja Bu ya. Ini ada yang bertanya satu lagi. Mohon maaf ibu-ibu semuanya, kita batasin ya karena mungkin waktu. Ini ada satu lagi dari Ibu Rahmalia Dewi. Bu Dokter, izin bertanya, olahraga yang disarankan saat kita berpuasa seperti apa ya Dok? Ya, tadi sudah saya sampaikan di slide ya, olahraga ringan aja deh, nggak perlu biaya yang besar-besar, jalan kaki aja udah cukup ya. Habis sahur keliling kampung ya, sambil jalan sedikit-sedikit, terus habis menunggu sebelum buka puasa jalan keliling kampung gitu aja lah ya, nggak apa-apa, itu juga udah bisa membakar kalori kok ya. Nah seandainya itu ya juga bisa ikut-ikut kegiatan senam-senam ringan ya, mungkin ada ya, paling seperti itu aja Bu untuk pembakarannya. Terima kasih Dok. Nah Ibu Rahmalia nanti mungkin bisa juga keliling di dalam rumah kali ya Bu ya. 7 keliling tawaf kali ya Bu ya. Nah itu mungkin dari Bu Lina.